Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan kebaikan ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita semua di tempat yang sangat mulia ini, yang insya Allah kita memiliki tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Kita sama-sama mengharapkan kedekatan diri kepada Allah, dan kita sangat berharap ya, jika berlalu dunia ini maka kita tidak bisa lagi untuk memperbaikinya, melainkan sekarang ya kita hendaklah perbaiki tentang keadaan kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Kita masih mengkaji di dalam Kitabul Jami' yang terambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menjelaskan kepada kita tentang seputar adab-adab di dalam bermajelis. Kemudian setelah itu Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menukilkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang adab seputar menyebarkan salam, seputar mengucapkan salam. Apa itu salam? Jadi salam yaitu ucapan assalamu alaikum, itu minimal. Yang sempurnanya adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adalah doa, Bapak sekalian. Apa kandungan dari salam ini? Salam itu disebutkan para ulama bahwa dalam ucapan assalamu alaikum maknanya semoga keselamatan atas kalian. Selamat dari apa? Selamat dari berbagai macam kerugian, kecelakaan. Itu ya. Makanya ketika ada orang menyebutkan kepada kita assalamu alaikum, maknanya apa? Semoga engkau selamat dari kecelakaan, selamat dari tipuan, selamat dari mara bahaya. Gitu. Itu cakupannya umum. Kita mau keluar rumah didoakan assalamualaikum, semoga Anda selamat. Selamat apa? Di jalan dari berbagai macam kecelakaan. Itu ya. Ini Masya Allah sekalian, ini doa luar biasa. Makanya terkadang di antara kita itu memandang sebelah mata lah, salam iki, gitu ya, cuman salam. Nah, kalau kita lengkapi warahmatullah dan semoga rahmat Allah kepada Anda, apalagi ditambah wabarakatuh dan keberkah. Para ulama menyebutkan makna berkah adalah kathratul khair wa dawamuhu. Itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 87 dan 82.
82 Allah berfirman, fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diucapkan salam, maka bagaimana? Fahayyu, ya, maka jawablah salam itu, penghormatan itu, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Maksudnya apa? Ketika seorang mengucapkan kepada kita assalamualaikum, bagaimana? Usahakan ucapkannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha, kalau tidak ya balas dengan yang sama. Dia mengucapkan kepada kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Gitu ya, itu minimal. Tetapi kalau tidak menjawab, itu yang bermasalah. Nah, maka Bapak sekalian, ayat-ayat Al-Quran ini banyak sekali, dan juga hadis Nabi yang menjelaskan tentang apa? Tentang salam ini. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 61. Allah berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Allah mengatakan, maka apabila kalian memasuki suatu rumah ya, rumah siapapun, ya, walaupun mungkin rumah tidak ada penghuninya, apa kata Allah? Fasallimu ala anfusikum, hendaklah kalian mengucapkan salam. Yang hakikatnya salam itu adalah apa? Kita mendoakan keselamatan untuk diri kita. Tahiyatan min indillah, itu adalah sebagai penghormatan yang ditetapkan dan diperintahkan Allah. Perhatikan. Jadi kita mengucapkan salam itu adalah kalimat penghormatan, kalimat doa yang diperintahkan Allah. Ya, itu satu. Jadi salam itu adalah apa tadi? Penghormatan yang Allah perintahkan. Kemudian mubarakatan, yang itu mengandung keberkahan. Thayyibatan, dan mengandung banyak kebaikan. Insyaallah ini Allah menyebutkan dalam Al-Quran ya, tentang masalah apa? Masalah salam. Nah ini, jadi ini adalah penghormatan yang apa? Allah perintahkan. Makanya kalau kita perhatikan keadaan para nabi dan para malaikat, mereka banyak menggunakan salam. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Allah kisahkan dalam surat Az-Zariyat. Allah berfirman, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idz dakhalu alaihi faqalu salama. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah belum datang kepada kalian tentang kisahnya tamu-tamunya Ibrahim, yaitu ketika mereka datang kepada Ibrahim faqalu salama, dan mereka mengucapkan salam, assalamualaikum. Apa yang pertama? Assalamualaikum, boten nuwun sewu ngesuk 2000 nuwun sewu, kula nuwun apa Pak, gitu ya. Nih kalau Sunda sampurasun gitu ya. Nah itu, maka Islam datang merubah Bapak sekalian, merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak mengandung ibadah dengan perkara-perkara yang terkandung pahala dan ibadah. Assalamualaikum, jajal Pak melubung omah, assalamualaikum, kayaknya ini isin doh ya. Senang Pak bojone assalamualaikum, kayak bojone Pak dengarin temen rika salam-salaman kayak pengantin anyar baik gitu ya. Jadi salam itu tidak khusus untuk pengantin anyar gitu Bang. Ini kadang-kadang isin Ustaz, salam karo bojone dewek. Ampun, itu doa Pak ya. Kita mendoakan istri kita, Masya Allah. Istri kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Itu kan indah ya, suami saling salam, ketemu anaknya salam gitu Bang. Masya Allah ini. Nah, ternyata Bapak sekalian luar biasa. Salam ini adalah suatu perbuatan yang sangat ringan untuk kita ucapkan, tetapi dampaknya luar biasa. Ujungnya surga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah. Rasul mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu
awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan bisa masuk surga melainkan kalian beriman. Ini syarat. Surga hanya didapatkan bagi orang yang beriman. Kemudian kata beliau, wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan pernah sempurna imannya sampai kalian saling mencintai sesama mukmin, sesama muslim. Itu kewajiban saling mencintai, Pak. Ya, jangan malah tanggane bisa tumbas sepeda motor, medegel hati ini, Pak. Deg-degan, kupingnya panas. Tanggane bisa beli mobil, Masya Allah meriang, Pak. Seminggu opnam maning. Tanggane bisa beli rumah baru, mati sisan lagi ke pribadi. Itu, Pak. Itu adalah apa? Bukan sifat orang beriman. Orang beriman itu mereka saling mencintai. Bahkan apa? Rasul menyebutkan kesempurnaan iman itu nampak dengan apa? Dengan seorang mukmin dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Rasul mengatakan, la tu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi ma yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seiman apa yang dia cintai untuk dirinya. Itu, Pak. Ini kriteria orang yang sempurna imannya. Kita kembali kepada hadis. Jadi Rasul mengatakan, dan kalian tidak akan pernah sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Kemudian Rasul mengatakan, awala adullukum ala syai', maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Perhatikan apa kata Rasul, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Tuh, jadi tebarkan salam, kemudian akan saling mencintai sama mukmin, saling mencintai akan sempurna imannya akan masuk ke dalam surga. Insyaallah ini amalan yang sangat agung, lagi mulia. Cuman apa? Banyak di antara kita kurang perhatian. Gitu Bang, melupung rumah dok nu sewu bulan nuwun. Gitu. Masya Allah, ini harus dirubah, Pak. Yang pertama mungkin assalamualaikum nuwun sewu lah dulu tambahan. Gitu nggih. Lah bocah enom hello Kitty maneng gitu, Pak ya. Itu sudah enggak zaman, Pak. Ini zamannya sekarang adalah kita saling mendoakan. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian bahwa mengucapkan salam sebelum kita masuk hadis yang dinukilkan Ibnu Hajar, ini ternyata Bapak sekalian akan menyebabkan seorang masuk surga dengan penuh keselamatan. Sampai Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Rasul mengatakan, u'budur rahman wa at'imut ta'am wa afsus salam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah, sembahlah oleh kalian Allah, yaitu Ar-Rahman. Berilah makan kepada orang yang membutuhkan, sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Perhatikan 3 amalan. Apa kata Rasul? Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Insyaallah ya. Lagi-lagi apa? Salam. Ini Bapak sekalian. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini beliau menyebutkan tentang beberapa adab di dalam mengucapkan salam. Di antaranya beliau menyebutkan di sini bahwa yang pertama kali mengucapkan salam yang muda kepada yang lebih tua, yang berjalan kepada yang yang sedikit kepada yang banyak. Kita baca hadisnya. Beliau mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau pernah berkata, Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Bahkan sahabat Abu Hurairah ini adalah orang
sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Nomor 1 Pak, ranking pertama. Baru kemudian Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, kemudian sahabat yang lain. Nomor 1 Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah Masya Allah sekalian, beliau termasuk orang-orang yang belakangan masuk Islam, cuman beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Kenapa? Karena memang beliau menghabiskan umur dan waktunya untuk menimba ilmu, menimba hadis langsung dari Nabi. Makanya pernah beliau sampai kelaparan di dalam masjid. Kenapa? Nggak punya makanan, Pak. Sampai beliau keluar ke masjid, saking lemesnya, Pak, terjatuh di depan masjid. Orang-orang lewat, orang gila kok ke masjid, gitu ya, Pak. Abu Hurairah beliau sadar, belum jawab, siapa gila? Saya bukan orang gila, kencoton aku gitu ya. Perhatikan, saking laparnya beliau. Beliau saking laparnya, Pak, coba jalan nggak kuat. Nah, luar biasa ya. Nah, ternyata Bapak sekalian, Abu Hurairah yang begitu habiskan waktunya untuk ilmu dan ibadah, ternyata menjelang wafatnya beliau menangis, bahkan menangis dengan terseduh-seduh. Maka orang-orang bertanya, Abu Hurairah, apakah engkau menangis karena sedih akan berpisah dengan dunia? Apa engkau bersedih karena berpisah dengan keluarga tercinta? Beliau mengatakan tidak. Aku menangis karena apa? Perjalanan akhirat adalah panjang sekali. Namun apa? Sedikitnya perbekalan yang saya miliki. Coba ya, orang kalau sekalian berilmu, sekalian dia baik imannya, selalu melihat dirinya kurang gitu terus, Pak. Itu ya, Abu Hurairah Masya Allah dengan ilmu yang seperti itu, tapi apa? Melihat dirinya banyak kekurangan. Beda kalau sama kita, Pak. Amal sedikit, dosanya banyak, tenang-tenang, kayak ini calon surga. Masya Allah ya. Itu bedanya dengan para sahabat. Nah, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, liyusallimis saghiru alal kabir, wal maru alal qa'iri, wal qalilu alal kathir, muttafaqun alaih. Hendaknya yang kecil, yang muda, dia memulai salam kepada yang lebih tua. Wal maru alal qa'id, yang lewat, yang berjalan kepada yang sedang duduk. Wal qalilu alal kathir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim ada tambahan warraqibu alal masyi, dan orang yang raqib, mereka berkendara, mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Bapak sekalian, Masya Allah, ini adab-adab Islami. Siapa yang pertama mengucapkan salam? Yang muda kepada yang tua. Gitu ya, yang muda. Kenapa? Karena orang tua tetap mereka memiliki keutamaan yang lebih dari yang muda. Maka para ulama kita zaman dahulu, Pak, kalau mereka ketemu dengan orang-orang lebih tua, dia mengatakan apa? Dia anak muda bertemu dengan lebih tua, apa ucapan mereka? Dia mengatakan sabaqani ya bil imani wal amali salih fahuwa khairun minni. Orang ini telah mendahului aku dalam iman dan amal soleh, maka dia lebih baik dari aku. Coba ketemu yang lebih tua, giliran bertemu dengan lebih muda, dia mengatakan sabaqtuhu bizzunubi wal ma'asi fahuwa khairu minni. Anak muda ini, atau maaf, saya ini lebih mendahului anak ini dalam dosa dan maksiat. Dia belum lahir, saya sudah berbuat dosa, maka dia lebih baik daripada aku. Coba perhatikan ya, siapapun yang ditemui selalu dia pandang dirinya lebih rendah daripada orang lain. Itu sifatnya apa? Orang-orang soleh zaman dahulu, Bapak sekalian. Bukan kayak kita, ketemu orang tua, lah tua bangka gitu ya. Ketemu senang bocah cilik iki. Perhatikan. Jadi orang tua ini Masya Allah Bapak sekalian, ya, memiliki keutamaan khusus.
Makanya apa? Orang muda ini ketika mereka bertemu dengan orang tua, maka lebih awal mereka mengucapkan salam sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan kepada yang lebih tua. Ini ya. Iya Bapak sekalian. Bahkan apa? Ya kecuali ya bocah cilik-cilik tentu ini salam salam dir-diran baik kita ya. Kita lihat. Dan orang salam ngopak lah, repot dir-diran gitu ya. Nah, kalau seperti itu keadaannya, Rasulullah SAW beliau apa? Ketika melewati anak-anak kecil, apa? Beliau ucapkan salam dulu. Maka sebagaimana dikisahkan Anas bin Malik, beliau suatu ketika apa? Melewati anak-anak lagi di jalan. Maka Anas bin Malik mengatakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak menjawab. Dan beliau mengatakan ini yang dulu dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan. Jadi kalau anak-anak kita jangan mentang-mentang tua berarti indesit salam ki wong tua ki, bukan gitu ya. Tapi kalau kemungkinan anak-anak tidak salam, maka lebih tua salam pun tidak ada masalah, gitu ya. Iya, sebagaimana Rasul dan para sahabat melakukannya. Kenapa? Ini sedang didik Bapak sekalian, didik anak-anak agar ngapa? Mereka terbiasa dengan salam. Dan sekarang kita buktikan Pak, kita misalkan lewat mau ke masjid jalan, ada anak-anak kita salam ya Assalamualaikum, mereka jawab. Suatu saat nanti dibalik mereka dulu nyalami kita, gitu Pak. Apa maning di permen, tambah Pak Assalamualaikum gitu ya. Apalagi bawa permen 500 perak gitu ya. Ini Bapak sekalian. Ini yang pertama ya, adabnya yang muda kepada yang tua. Kemudian wal maru 'alal qa'id. Orang yang lewat, orang yang berjalan kepada orang yang sedang duduk. Masya Allah ini. Ini Bapak sekalian, adab seperti ini sebenarnya sudah menjadi adat orang Indonesia Pak. Coba apalagi di Jawa ini ya. Lewat di pinggir jalan ada bapak-bapak, ibu-ibu senopo sejagongan. Lewat bayi. Sombong banget ya. Tapi coba perhatikan, ternyata Islam sudah mengajarkan kita lewat dengan orang sedang duduk, Assalamualaikum, tambah sapa-sapa, Masya Allah, sing lanang dari ganteng-ganteng, sing waktu ayu-ayu gitu ya. Kenapa? Karena tegur sapar kita kepada orang yang ada di jalan, Masya Allah ini. Ini termasuk apa? Ini termasuk adab-adab Islami, yaitu bagi yang lewat mengucapkan salam yang sedang duduk. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Jadi kalau misalkan saya sendirian, maka apa? Saya mengucapkan kepada yang banyak. Nah, makanya ini kadang-kadang dulu nih zaman sekolah keliru niku. Gurune datang, murid-murid assalamualaikum, keliru. Harusnya pas yang salam itu Pak Guru, Bu Guru masuk, kemudian murid-muridnya menjawab salam. Karena Rasul mengatakan wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Ini Bapak sekalian. Jadi bahwa memulai mengucapkan salam, para ulama menyebutkan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Tetapi yang menjawab apa hukumnya? Ada dua. Kalau dia sendirian, misalkan 1 lawan 1 gitu ya. Assalamualaikum. Hukumnya yang menjawab fardu ain, wajib. Kalau tidak menjawab gampangnya dosa, kan itu Pak. Karena fardu ain. Tetapi kalau yang diberikan salam banyak orang, hukumnya fardu kifayah. Jadi misalkan nih, saya ucapkan salam di hadapan bapak-bapak, yang jawab 2 orang bagaimana? Cukup. Kenapa? Fardu kifayah. Fardu kifayah mananya idza qama man yakfi saqata 'anil baqin. Jika ada 1-2 orang yang melakukannya, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Seperti kita memandikan jenazah. Apa wong sedesa kudu ngadusi kabeh? Ya ora ilo isin gitu Bang nggih. Apa semua orang kemudian ngubur, ya enggak cukup kuburan ini Pak, gitu ya. Itu fardu kifayah. 1-2 orang mewakili, maka gugur kewajiban. Sama menjawab salam. Itu. Tapi kalau kemudian yang diberi salam semua jawab, tentunya lebih afdol, ya. Tapi kalau berbicara hukum, kalau banyak orang, hukumnya yang menjawab fardu kifayah. Iya.
Kemudian Imam Muslim menambahkan riwayat warragibu 'alal masyi, dan orang yang berkendara ini yang mengawali salam kepada yang jalan kaki. Kenapa Bapak sekalian? Kata para ulama gini Pak, orang berkendara ya itu dia memiliki keutamaan berupa Pak berkendara. Itu ya, ada orang jalan kaki, kita pakai mobil, pakai motor. Kenapa di situ disyariatkan yang berkendara mengucapkan salam itu? Di antara para ulama hikmahnya wallahu alam untuk menghilangkan anggapan-anggapan kesombongan pada orang yang punya harta. Kita pakai mobil baru bagus misalkan, ada orang jalan buka jendelanya, din, assalamualaikum, masya Allah. Tentu ini orang yang jalan tol, bayangin jalan tol nabrak wong gitu ya. Ya jalan-jalan umum, ya jalan kampung gitu Bang. Ya jalan ceng-ceng ya jangan maksakan diri. Di tol, kayak Pak Aki ngarit mandek di situ, assalamualaikum, ditabrak truk kang buri ini ya selamat tinggal. Bukan itu ya. Maksudnya ketika di jalan umum, jalan apa kecil, berhenti dulu sebentar, assalamualaikum. Nah, ini kata para ulama menyebutkan bahwa ini bisa menghilangkan apa? Anggapan-anggapan bahwa orang kaya itu, orang berkendara itu sombong. Tidak. Maka dihilangkan dengan apa? Dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Masya Allah ya. Ini kan, nah Masya Allah. Ini Islam udah biasa sekalian. Ini kalau betul-betul kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa. Kita saling menyapa, saling mendoakan, kita saling mencintai. Sehingga apa? Sempurna imannya. Nah ini adab yang berapa? Adab siapa yang memulai mengucapkan salam. Kemudian hadis berikutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan tentang bahwa salam itu apabila banyak ya maka cukup diwakilkan 1 atau 2 orang. Hadis berikutnya beliau mengatakan wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali yaitu bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib, Ali putranya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ali siapanya Nabi? Sepupu. Jadi ada hubungan kekerabatan dengan Nabi, sepupu. Ditambah lagi Ali adalah menantu Nabi. Menantu Nabi. Gitu ya. Yaitu suaminya Fatimah bintu Rasulillah. Maka beliau punya kedudukan di situ. Kedudukan sebagai sepupu dan kedudukan sebagai menantu. Ini menunjukkan bahwa boleh ya anaknya sepupu itu boleh nikah dengan siapa? Anaknya sepupu tadi boleh. Apalagi anak sepupu itu belum menikah, gitu ya. Anak Pak D sama Bu D nikahan bisa itu dalam syariat ya. Iya, itu Ali bin Abi Thalib. Bapak sekalian, di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib, masya Allah, Rasul menyaksikan bahwa Ali calon penghuni surga. Sampai Rasul pernah mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Insya Allah. Ditambah lagi untuk Ali bin Abi Thalib, Rasul menyaksikan bahwa beliau adalah orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasul dalam satu peperangan, dalam perang Khaybar, di malam harinya Rasul bersabda di hadapan para sahabat, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh wa yaftahu Allahu baina yadayhi. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sungguh besok pagi aku akan menyerahkan bendera perang kepada seorang lelaki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Wih, Masya Allah. Dan Allah akan memenangkan peperangan dengan sebab orang tadi. Maka saat itu kata Umar bin Khattab yang menyaksikan ucapan Nabi itu, Masya Allah, seluruh para sahabat mereka ingin mendapatkan bendera tadi. Termasuk saya, kata Umar. Bahkan Umar mengatakan, demi Allah, aku belum pernah sepanjang hidupku menginginkan jabatan melainkan hari itu. Belum pernah Umar bin Khattab ingin jabatan kecuali hari itu. Kenapa? Karena keutamanya luar biasa.
dia cinta Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya cinta sama dia, dan Allah akan memenangkan peperangan dengan orang tadi. Ternyata di pagi harinya Rasul bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Ya Rasul, beliau sakit kedua matanya, tolong dipanggil ke sini. Saking parahnya sakitnya Ali, beliau nggak mampu ke masjid, akhirnya dipapah ke masjid. Begitu sampai di masjid, diusap sama Nabi, didoakan sambil ditiup matanya. Dengan izin Allah sembuh seketika. Sampai seakan-akan Ali tidak habis sakit. Kemudian Rasul mengatakan, ya Ali, aku serahkan bendera ini kepada engkau. Masya Allah ya, luar biasa ini. Ini ada keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayyusallima ahaduhum. Ya, cukup bagi sekelompok orang apabila mereka melewati orang lain untuk apa? Salah seorang mereka saja yang mengucapkan salam. Kalau bahasa kita mewakili. Misalkan kita lewat 25 orang gitu ya. Di situ ada orang lagi duduk. Apa kemudian salami bareng-bareng, assalamu, ya enggak gitu. Cukup atau satu cukup, itu mewakili yang lain. Gitu ya. Tapi kalau yang lainnya salam ya silahkan gitu loh. Tapi andikan satu saja, Rasul mengatakan yujzi, itu cukup. Wa yujzi'u 'anil jama'ati ayyarudda ahaduhum. Dan ketika menjawab dari orang yang banyak pun cukup salah seorang di antara mereka saja. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Itu Pak ya. Ini sudah kita jelaskan tadi. Ini tentang siapa saja yang disyariatkan mengucapkan salam. Kalau orangnya banyak bagaimana? Cukup satu orang sudah mewakili. Baik ketika mengucapkan salam maupun ketika menjawabnya. Itu kalau banyak orang di situ. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Bapak sekalian, adab yang berikutnya yang disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini, yaitu bahwa salam itu hanya untuk sesama muslim. Salam hanya untuk sesama muslim. Ya, maka Rasul menyebutkan dalam hadis yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan Imam Muslim, Rasul bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila atyaqihi. Kata Rasulullah, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani, jangan. Ya, enggak boleh. Kalau mau mulai tidak boleh. Ya, wa idza laqitumuhum fi tariq, dan apabila kalian bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, apa kata Rasul? Fattarruhum, paksalah mereka ke jalan yang paling sempit. Apa kata Rasul? Ini adab Islami, Pak. Bertemu dengan non muslim di jalan bukan monggo Pak, bukan, tetap kita. Kenapa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu kata para ulama. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim Bapak sekalian. Kalau ketemu non muslim di jalan bagaimana? Kita tidak disyariatkan minggir. Bahkan kita maksa mereka untuk minggir. Ustaz, aku cilik karena gede, ya kuat-kuatan gitu ya. Masya Allah ini. Nah, ini Bapak sekalian memulai salam. Tidak boleh memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, sekarang masalahnya bagaimana? Kalau mereka yang mendahului salam kepada kita, mereka mengucapkan jelas assalamu alaikum gitu ya. Maka Rasul mengatakan jika Yahudi Nasrani ucapin salam kepada kita, maka jawablah wa alaikum, dan juga atas kalian. Itu saja. Enggak perlu ditambah wa alaikumussalam, tidak, tapi cukup wa alaikum. Nah, maka Bapak sekalian, pernah suatu ketika ada seorang Yahudi ini mengucapkan salam kepada Nabi tapi dipelintir, Pak. Bukan assalamu alaikum tapi assamu alaikum. Apa bedanya? Kalau assalamu alaikum semoga keselamatan untukmu. Tapi Yahudi bukan gitu. Assam, sam itu aslinya apa? Racun. Semoga jenengan keracunan. Semoga jenengan mati gitu ya. Maka Rasul menjawab apa? Wa alaikum, itu semoga kalian juga. Aisyah yang marah. Aisyah yang marah itu. Aisyah saat itu ada di samping Nabi. Dia mengatakan apa?
Assalamualaikum ya ikhwanal qiradata wal khanazir, kata Aisyah. Ya, semoga kalian juga celaka wahai teman-temannya kera-kera dan babi-babi, kata Aisyah. Aisyah mangkal Bapak sekalian. Masa Nabi didoakan celaka gitu. Aisyah yang mangkal balas, juga semoga kalian celaka wahai teman-temannya monyet dan babi, kata dia, kata Aisyah. Rasul mengatakan, uskut ya Aisyah, uskuti, diam Aisyah. Kenapa? Rasul mengingatkan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yanzi'u an syai'in illa syana. Wahai Aisyah, diamlah engkau. Tidaklah lemah lembut ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi sesuatu itu, dan tidaklah lemah lembut hilang dari sesuatu melainkan akan memperburuk dan memperjelek sesuatu itu. Rasul mengingatkan kepada Aisyah untuk apa? Bersikap lemah lembut, jangan kasar-kasar gitu. Ini Yahudi memang luar biasa ya, pinter melintir mereka itu Pak. Jadi mengucapkan assalamualaikum nggak mau, tapi assalamualaikum ya. Ya ini Bapak sekalian, ini ada adab Islami ya tentang mengucapkan salam. Kemudian Bapak sekalian, di antara adab yang lain ya, sekarang kita itu mengucapkan salam kepada siapa saja. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Kata Abdullah bin Amr bin As, beliau pernah mengatakan bahwasanya ada seorang lelaki, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Perhatikan, ini menunjukkan Islam itu bertingkat-tingkat. Yang ditanyakan sama Nabi, Islam apa yang terbaik? Rasul mengatakan, tut'imut ta'am, engkau memberi makan kepada yang membutuhkan. Kemudian wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang kedua, engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal. Perhatikan, hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi salam Bapak sekalian itu untuk seluruh kaum muslimin, baik yang kita kenal maupun tidak. Ya, kenal assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak kenal nggak salam. Tidak seperti itu. Makanya dulu para sahabat Nabi SAW, saking semangatnya mereka, ada sebagian mereka datang ke pasar bukan untuk berjualan, bukan untuk belanja, tapi apa, nongkrong di pasar nunggu salam. Orang lewat assalamualaikum, waalaikumsalam gitu Pak. Karena mereka tahu pahalanya luar biasa. Ini sengaja apa? Nyeser pahala di pasar Pak. Pengen apa? Menjawab salam gitu ya. Nah ini, jadi salam itu kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Sekarang muncul pertanyaan, gimana Ustadz? Kita hidup misalkan di satu daerah yang di situ tidak kaum muslimin dan orang-orang non muslim bercampur di situ. Nah sekarang bagaimana? Kita nggak tahu ini muslimkah atau non muslimkah, kan gitu. Satu, kita lihat. Yang pertama, kalau itu ada ciri-ciri keislaman, contohnya apa? Ya pakai peci, gitu kan ya. Yang jelas masa ada pakai peci putih bukan muslim, jarang apa ya. Wong malah orang Indonesia itu yang penting pakai peci putih dipanggil Pak Haji. Wah, gitu ya. Walaupun belum haji, Pak Haji, tapi jarang dipanggil Pak Umroh Pak ya, gitu ya. Pak Haji selalu. Makanya orang kalau mau haji lebih mantap daripada umroh. Saya tak kisah sebentar. Saya punya tetangga itu, beliau sudah tua Pak, 65 tahun sekitar lah, 63 atau 65 itu. Dia petani kentang Pak. Pas itu nanam kentang, harganya bagus, hasilnya bagus, dapat 200 juta. Wah, insyaallah uangnya diambil, kumpulin anak cucu, anak-anak cucu-cucu, Mbah mau haji. Mbah sekarang haji nunggunya lama. Waktu itu 15 tahun gitu ya. Kalau 65 tambah 15, 80 tahun ya. Mbah umur Allah yang tahu. Tapi kalau coba Mbah, kalau nanti kok 15 tahun lagi apa enggak ketuaan? Mbah umroh aja dulu Mbah, katanya. Enak baik. Kalau saya umroh pulang dipanggil Pak Umroh, tapi kalau haji kan dipanggil Pak Haji, katanya.
jadi jadi gitu. Memang nggak ada Pak ya, nggak ada orang pulang umroh dipanggil Pak umroh, makanya jarang minat gitu ya. Kalau haji Masya Allah. Ini ini masalah masyarakat kadang-kadang ya. Jadi jangan sampai kita beribadah pengen dapat titel gitu lah, repot itu Pak. Itu jangan-jangan bisa mengurangi keikhlasan itu Pak ya. Ya sudah, mau orang manggil atau tidak manggil ya monggo. Lah kita pakai peci belum haji dipanggil Pak Haji ya. Amin, amin gitu ya. Saya sering banget kalau parkir, Bang Haji gitu, Bang Haji, amin, mau jadi amin-amin saja gitu ya. Ada semua itu doa yang makbul gitu ya. Ini Bapak sekalian, Masya Allah. Nah, jadi gitu Bapak sekalian. Jadi di sini bahwa kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun tidak. Dan sekarang ada yang lewat misalkan pakai peci putih. Muslim bukan ya? Insya Allah Muslim kan gitu ya. Atau pakai jilbab misalkan. Masa bukan Muslim pakai jilbab ya jarang gitu ya. Salami saja. Nah itu Pak. Nggak kenal, salami saja. Karena Rasul mengatakan mengucapkan salam kepada alaman arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal maupun kepada orang yang tidak kalian kenal. Masya Allah. Karena sekali lagi kita mendoakan Pak. Kita mendoakan apalagi mereka masih hidup. Mereka sudah mati saja. Kita ziarah kubur disyariatkan untuk mengucapkan salam. Assalamu alayka ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin. Ya, keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur ini dari kalangan mukmin dan mukmini, muslimin dan mukminin. Iya kan? Sudah mati saja disyariatkan mendoakan keselamatan. Apa maning isi urip gitu Pak ya. Kayak gitu. Mereka lebih butuh lagi apa? Untuk kita doakan mereka. Nah ini Bapak sekalian. Ini termasuk sunnah Nabi yang kayaknya sudah mulai apa? Pudar ini. Ini apalagi di kalangan anak-anak muda. Ketemu teman bukan salam. Nah gitu ya, modelnya gitu. Masya Allah, ini harusnya diperbaiki. Ini ibadah yang sangat gampang. Itu apa? Saling mendoakan dengan menebarkan salam. Ini Bapak sekalian, Isya sudah masuk jam belum Bang ya? Semenit lagi, 8 menit lagi. Masya Allah, iya. Jadi Bapak sekalian, bahwa itulah salam. Bahkan para malaikat ketika menyambut para penghuni surga, ya, apa yang melakukan? Yang mereka lakukan adalah dengan salam. Ya. Sudah masuk ya? Ada yang salam. Allah menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Dan para malaikat ketika mereka masuk ke dalam surga dengan pintu-pintu yang ada, maka malaikat mengucapkan kalimat tahiyah, penghormatan, dengan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian disebabkan dengan kesabaran kalian. Masya Allah ya. Ini Bapak sekalian, inilah penjelasan dari Allah dan Rasulnya, dan juga ucapan-ucapan para ulama kita yang menjelaskan tentang bagaimana Islam sangat mengagungkan yang namanya salam, karena di balik salam itu terdapat kebaikan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas segala perhatian, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menerima amal soleh yang kita berbuat, dan Allah mengampunkan segala dosa dan khilaf, serta Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dengan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.